Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Hadi, mahasiswa Universitas Terbuka semester 6 dengan NIM 051542312 UPBJJ Jakarta, Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan hari ini kita akan membuat praktek untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data. Untuk itu kita langsung saja ke soal tutorialnya. Tugas tutorial nomor 1. Ini soalnya hanya ada satu ya, tapi ada ABC dan 1, 2, 3, 4. Gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Perhatikan datasheet Excel yang pada kolom pendapatan nilai. Install paket berikut jika belum terinstall, lalu load menggunakan fungsi library. Nah, di sini filenya itu saya sudah ambil yang terbaru, yaitu data pendapatan tugas. Ini data pendapatan CSV yang terakhir. Import database, yang paling pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat database-nya dulu dengan cara diimport. Nah, ini yang paling pertama, ada 498 kolom pendapatan dan kolom kebahagiaan. Pada tugas ini dilakukan analisis regresi linear sederhana menggunakan software RStudio untuk mengetahui hubungan antara variabel pendapatan sebagai variabel bebas dan kebahagiaan sebagai variabel terikat. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu histogram, scatter plot, regresi linear sederhana, kemudian uji homoskedastisitas, dan visualisasi regresi. Untuk yang pertama itu sudah kita import database-nya, hasilnya seperti ini, hasil importnya dengan perintah read. Import datasheet perintah read.scv ini digunakan untuk membaca file datasheet berformat CSV ke dalam RStudio. Kemudian datasheet ini disimpan ke dalam variabel dengan nama ini data pendapatan. Data pendapatan. Kemudian yang pertama, lakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. A. Gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat terdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Nah, ini udah saya buat untuk skripnya itu sendiri. Perintah his di sini artinya histogram, untuk membuat histogram. Data pendapatan sebagai data yang digunakan. Kemudian mainnya itu ini judul grafiknya, kemudian xlab untuk sumbu x, kemudian color yang digunakan yaitu warnanya kuning dengan border atau garis tepinya itu berwarna hitam. Jadi histogram ini digunakan untuk melihat distribusi data kebahagiaan. Ini adalah hasilnya. Berdasarkan histogram yang diperoleh, distribusi data tingkat kebahagiaan terlihat cukup simetris dan mendekati distribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari bentuk batang histogram yang lebih banyak terkonsentrasi di bagian tengah dibandingkan ujung. Frekuensi tertinggi berada pada rentang kebahagiaan sekitar 5 hingga 3 di sini, 3 hingga 5, yang menunjukkan bahwa sebagian besar data berada pada tingkat kebahagiaan sedang hingga tinggi. Selain itu, tidak terlihat adanya lonjakan ekstrim ataupun penyimpangan yang terlalu jauh pada sisi kiri ataupun sisi kanan, yang menunjukkan data ini tidak memiliki outlier yang signifikan. Dengan demikian, data yang disimpulkan bahwa variabel memiliki distribusi data yang cukup baik dan memenuhi asumsi normal secara visual sehingga layak digunakan untuk regresi linear sederhana. Ini untuk poin A sudah terjawab. Kemudian poin yang B yaitu scatter plot. Perintah plot ini digunakan untuk membuat scatter plot pendapatan sebagai variabel bebas, kebahagiaan sebagai variabel terikat, kemudian color warna kuning pada titik, kemudian PCH sama dengan 16 itu digunakan untuk membuat titik bulat penuh. Untuk membuat scatter plotnya yang sudah di-run adalah seperti ini hasilnya. Berdasarkan scatter plot pendapatan versus kebahagiaan,
Titik data membentuk pola yang cenderung naik dari kiri ke bawah menuju atas kanan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan linear positif antara variabel pendapatan dan kebahagiaan. Semakin tinggi nilai pendapatan, maka tingkat kebahagiaan juga cenderung meningkat. Pola penyebaran titik mengikuti arah garis lurus menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel cukup linear. Selain itu, titik-titik terlihat penyebaran sekitar pola garis naik tidak membentuk pola acak yang tidak beraturan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan memiliki pengaruh terhadap variabel kebahagiaan. Dengan demikian, scatterplot tersebut menunjukkan bahwa regresi linier sederhana dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan. Kemudian, yang poin C, lakukan regresi linier sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Poin C-nya itu sudah dengan menggunakan perintah LM digunakan untuk membuat model regresi linier sederhana. Kebahagiaan variabel terikat Y, kemudian pendapatan variabel bebas X, kemudian ini dipengaruhi oleh, jadi kebahagiaan dipengaruhi oleh pendapatan, seperti itu. Untuk hasilnya adalah kita lihat di summary model. Nah, ini adalah hasilnya berdasarkan output summary model yang diperoleh dari regresi linier sederhana antara variabel pendapatan dan kebahagiaan. Terdapat X, Y itu kebahagiaan, Y kebahagiaan, X adalah pendapatan. Koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,71239 yang ini, yang berarti setiap kenaikan pendapatan akan meningkatkan tingkat kebahagiaan. Kemudian nilai P value lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan signifikan secara statistik. Kemudian nilai R square sebesar 0,7452 menunjukkan bahwa variabel pendapatan mampu menjelaskan 74,52 variasi kebahagiaan, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebahagiaan. Seperti itu. Ini adalah hasilnya. Kemudian yang C ini sudah. Kemudian kita beralih ke yang D. Gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedastisitas. Interpretasikan hasil plot. Nah, ini kita menggunakan par dulu ya. Menggunakan par. Hasilnya langsung yang 4 ini. Perintah par digunakan untuk membagi tampilan menjadi 4 bagian. Perintah plot ini digunakan untuk menampilkan yang pertama ini residual versus fitted, kemudian normal QQ, kemudian scale location, kemudian residual versus leverage yang ini. Untuk penjelasannya, hasil plot regresinya diperoleh 4 grafik pengujian asumsi regresi. Yang pertama, residual versus fit. Titik-titik residual menyebar secara acak, ini menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi cukup baik dan memenuhi asumsi linearitas. Kemudian yang kedua, normal QQ. Titik-titik residual mengikuti garis diagonal. Ini menunjukkan bahwa residual terdistribusi normal. Kemudian scale location, penyebaran titik-titik terlihat relatif merata sehingga menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Artinya varian residual cenderung konstan. Kemudian yang keempat, residual versus leverage. Tidak terdapat titik yang sangat jauh dari pola utama sehingga tidak ada data yang terlalu berpengaruh ekstrim terhadap model regresi. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, model regresi linier sederhana memenuhi asumsi dasar regresi dan layak digunakan untuk analisis hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan. Kemudian yang E, nah ini untuk poin yang D sudah kita dapatkan juga. Kemudian poin yang E-nya, visualisasikan regresi terhadap grafik dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, plot data point grafik. Nah, ini sudah saya buat untuk skripnya. Visualisasi regresi linier. Yang pertama ada perintah AB line digunakan untuk menambahkan garis regresi pada grafik model regresi, kemudian color, warna,
warna untuk garis merah. Kemudian yang ini colornya kuning. Kemudian 16 itu ketebalan garis yang LWD2. Jadi tingkat kebahagiaan, historinya, regresi linear kebahagiaan itu seperti ini. Kemudian garis kuningnya ini tadi belum ada ya, nanti untuk di laporan. Garis warna merahnya ini gambarnya yang ini ya, gambarnya yang ini nih untuk plot data point pada grafik. Ini hanya yang ini nih, scatter plotnya, gambarnya, perintahnya yang ini. Kemudian yang E2, tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. Ini adalah garis regresi linearnya berwarna merah dengan perintahnya itu ketebalan garisnya ada di tebal garisnya, terus warnanya merah sama ini model. Kemudian nomor 3, tambahkan garis, ini udah nomor 2. Nomor 3, tambahkan persamaan untuk garis linier. Persamaannya itu yang A itu koefisien model 1 dan koefisien model 2. Yang A berarti konstanta, yang B-nya koefisien regresi. Seperti itu. Kemudian untuk penambahannya juga di sini ada teks Xmax data pendapatan. Jadi X dan Y itu menentukan posisi teks, kemudian label yang digunakan untuk menampilkan persamaan regresi, kemudian round digunakan untuk membulatkan angka desimal, kemudian color blue menambahkan biru pada teks. Nah, hasilnya itu setelah kita berikan garis regresi persamaan seperti ini Kak, hasilnya nih, yang ini Y sama dengan 0,21 tambah 0,71 X. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, berdasarkan seluruh proses analisis menggunakan RStudio, histogram digunakan untuk mendistribusikan data, kemudian scatter plot digunakan untuk mendistribusikan data, scatter plot digunakan untuk hubungan linier, kemudian regresi linier digunakan untuk mengetahui variabel, plot residual digunakan untuk mengecek asumsi model, kemudian visualisasi regresi membantu memahami hubungan antara variabel secara visual. Seperti itu. Kemudian dari grafik garis regresi linear ini garis regresi linear ini kita menambahkan di poin nomor 4-nya itu adalah judul dan label. Kalau untuk judul dan label itu sudah kita buat dari pertama. Di judulnya kan yang ini, regresi linear pendapatan versus kebahagiaan. Ini main regresi, ini adalah judul. Kemudian Xlab untuk sumbu X-nya, yang ini untuk sumbu Y-nya. Mungkin seperti itu, dan saya sudah buatkan juga untuk laporannya. Di sini sudah saya berikan semua laporannya secara penuh. Nanti akan saya laporkan beserta juga dengan video prakteknya. Mungkin itu aja praktek kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.